Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali siswa sekalian di kelas 11 Boga. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran pastry dan bakery bersama saya Fauzia M. Nur. Selamat belajar pastry bakery. Semoga ilmu pastry bakery dapat bermanfaat bagi kalian untuk mengembangkan kompetensinya, terutama dalam pengolahan pastry dan bakery. Untuk kompetensi dasar mata pelajaran pastry dan bakery ini, kalian harus pahami dan dapat membedakan antara pastry atau bakery, di mana pastry adalah bagian pengolahan makanan tentang berbagai produk cake, cookies, kue dari adonan cair, dan kue dari adonan padat, serta adonan puff pastry. Sedangkan bakery adalah bagian pengolahan kue tentang berbagai produk roti atau semua adonan-adonan beragi. Nah, pada kesempatan kali ini, kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu marzipan. Kita akan menganalisis marzipan sampai kita mampu membuat marzipan dan membuat aneka bentuk-bentuk dari marzipan. Apa itu marzipan? Sebelum kita mengetahui apa itu marzipan, ada baiknya kita mengetahui dulu tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Tujuan pembelajaran kita adalah, yang pertama, siswa mampu mengemukakan pengertian dari marzipan. Yang kedua, siswa mampu menjabarkan macam-macam marzipan. Yang ketiga, siswa mampu menguraikan formula bahan yang digunakan dalam pembuatan marzipan. Seterusnya, siswa mampu menjabarkan alat yang digunakan dalam pembuatan marzipan. Kemudian, siswa juga mampu menemukan cara menyimpan marzipan yang sudah diolah. Baik, siswa sekalian, apa itu marzipan? Untuk mengawali pemahaman kalian tentang apa itu marzipan, saya menayangkan berbagai macam gambar. Sini ada gambar buah-buahan, ada bunga, ada beraneka macam kartun, ada juga cake. Nah, dari gambar yang pertama ini, saya berharap kalian nantinya akan mampu menjabarkan apa yang dimaksud dengan marzipan. Baik, siswa sekalian, berikut ini saya akan menjelaskan sejarah dari marzipan. Marzipan pertama kali dihasilkan oleh Niederreger dan China, yang kemudian pindah ke Timur Tengah, serta kemudian ke daratan Eropa. Mereka menghasilkan produk marzipan yang berbeda-beda. Ada 2 baris untuk diusulkan asalnya. Mereka
tidak selalu bertentangan, namun dapat saling melengkapi karena selalu ada pengaruh perdagangan Mediterania dan cara memasaknya. Dalam kedua kasus, ada alasan untuk percaya bahwa ada pengaruh bahasa Arab yang jelas untuk alasan histori, baik daerah yang berada di bawah ataupun daerah yang berada di kendalian Muslim. Kemudian, meskipun diyakini berasal dari Persia, marzipan ini berasal dari Persia, Iran sekarang, ya, Persia itu Iran sekarang, dan telah diperkenalkan di Eropa melalui Turki, ada beberapa sengketa antara Hungaria dan Italia lebih dari asal-usul marzipan itu sendiri. Marzipan menjadi khas di wilayah Laut Baltik Jerman. Secara khusus di kota Lübeck, bangga memiliki tradisi pembuatan marzipan. Lübeck marzipan. Nah, itu sangat terkenal. Nah, produsen kota seperti Niederreger membuat marzipan dengan menggunakan kacang almond 2/3 dari berat komposisi bahan yang digunakan, yang menghasilkan sebuah juicy produk kuning cerah kualitas tertinggi. Secara historis, kota Königsberg di Prusia Timur terkenal untuk produksi marzipannya. Saat ini istilah Königsberger marzipan masih mengacu pada tipe khusus dari marzipan Jerman. Dalam Sisilia itu pada tahun 1193 dikenal sebagai Martius Panis atau Marzapanen, yaitu Maret roti. Nah, kalau kita lihat di Toledo, mazapan adalah dessert yang paling terkenal. Saat ini dibuat untuk Natal biasanya. Almond harus minimal 50% dari berat total dari bahan yang digunakan. Di Spanyol, ini biasanya digunakan pada salah satu tradisi yang penting, yaitu pembuatan permen almond pada saat merayakan kegiatan Natal. Nah, sedangkan di Uni Eropa, sebelum ekspansi terbaru dipetakan dalam marzipan. Kemudian, berdasarkan hukum di Uni Eropa, marzipan harus memiliki minyak almond isinya minimal 14% dan kandungan air maksimal sebesar 8,5%. Bahan tambahan opsional air mawar, madu, pistachio, pengawet, dan kadang-kadang kemiri. Sedangkan di Amerika Serikat, marzipan ini tidak resmi ditetapkan, namun biasanya dibuat dengan rasio yang lebih tinggi daripada gula untuk almond paste. Satu merek misalnya telah ada tuh almond dengan konsentrasi 28% di marzipan dan almondnya itu 45%. Itu dibuat oleh sebuah perusahaan almond pasta. Namun kalau kita lihat di Swedia dan Finlandia, pasta almond marzipan mengacu ke isi almond sebanyak 50% dari bubuk almondnya. Kualitasnya ini jauh lebih tinggi
dibandingkan dengan marzipan-marzipan biasa. Sedangkan di Jerman, Lübecker marzipan yang paling terkenal itu adalah karena kualitasnya yang luar biasa. Nama Jerman telah mengusir sebagian besar marzipan nama asli dari bahasa Inggris dengan jelas bervariasi dengan yang namanya roti Maret atau marzapane. Ini didokumentasikan sebelumnya di Italia. Dan makan roti atau panci adalah sebuah romans yang terkenal saat itu. Asal dari bahasa Latinnya itu adalah Penis Martius, yang berarti roti Mars. Namun secara etimologi akhirnya jelas, misalnya kata Italia berasal dari kata Latin yang berarti kue, dan panen berarti roti ini biasanya sangat terlihat di masa Portugis Macapau dan Mazapan Spanyol tua. Perubahan dari huruf-huruf Macapau itu pakai C, sedangkan kemudian dibuat masanya itu pakai S, itu adalah perubahan-perubahan dari bahasa yang ada di daerah Spanyol. Kemudian kalau kita lihat secara etimologi di kamus bahasa Inggris Oxford Dictionary, salah satu teori berpendapat bahwa kata marzipan, namun mungkin bahasa ini juga ada perubahan-perubahan berdasarkan di mana marzipan ini lahir atau di negara mana marzipan ini dibuat. Nah, seperti itulah kira-kira perkembangannya marzipan di seluruh dunia. Jadi selanjutnya kita akan lihat pengertian dari marzipan itu sendiri. Marzipan merupakan pasta yang mempunyai rasa almond. Nah, itu merupakan bahan utama dari marzipan sendiri. Marzipan merupakan hiasan kue yang disukai karena marzipan ini sendiri mudah dibentuk dan rasanya manis dan enak. Marzipan terbuat dari gula dan almond bubuk. Nah, warnanya itu bisa kita sesuaikan dengan keinginan kita nantinya dengan memberikan penambahan pewarna. Marzipan digunakan selama berabad-abad oleh koki-koki pastry di seluruh dunia. Nah, marzipan tampak kelihatan cantik digunakan untuk menghias kue. Nah, bahan pasta almond yang digunakan sebaiknya menggunakan paling sedikit 25% dari pasta almond sehingga menghasilkan rasa marzipan yang enak. Nah, ada satu jenis lagi namanya adalah persipan. Nah, apa itu persipan? Persipan ini adalah jenis marzipan namun kualitasnya lebih rendah. Kenapa? Karena bahan utama almond diganti dengan apriko, persik, kernel, ataupun kacang mede. Banyak produk yang dijual sebagai gula-gula marzipan ini dibuat dari bahan-bahan yang lebih murah, seperti kedelai marzipan yang ada di Jerman.
Nah, marzipan yang ada di Perancis juga dibuat dengan menggabungkan almond bubuk dengan sirup gula atau simple sirup. Nah, bagaimana cara kita memilih marzipan yang baik untuk dipakai sebagai hiasan ataupun modeling yang kita susun pada penyajian kue kita, itu merupakan hal yang utama karena marzipan itu harganya cukup mahal. Marzipan yang baik tidak boleh terlalu keras ataupun terlalu lembek, sehingga gampang dibentuk dan gampang dipipihkan untuk membuat ornamen-ornamen secara detail. Nah, untuk menjaga kualitas marzipan sebelum dibentuk, marzipan dibungkus dengan plastik sehingga marzipan itu tidak mudah mengeras. Berikut ini adalah fungsi dari marzipan. Yang pertama itu adalah sebagai penutup kue. Nah, untuk membuat penutup kue, biasanya marzipan itu dipipihkan, kemudian ditutupkan secara rapi kepada kue, dan biasanya ini adalah cake. Nah, cake-nya nanti akan ditutup rapi dengan marzipan. Fungsi marzipan yang kedua itu adalah sebagai hiasan. Nah, sebagai hiasan ini kita dapat membuat berbagai ornamen dari marzipan sehingga terlihat indah dan cantik. Nah, marzipan sendiri bisa kita anyam seperti ini yang dikatakan dengan marzipan gantung. Kemudian kita bisa bentuk seperti bola. Kemudian marzipan juga kita bisa bentuk seperti kodok, di sini gambarnya, namun bisa juga dengan bentuk-bentuk hewan-hewan kecil lainnya. Kemudian marzipan buah-buahan kita bisa buat seperti buah-buahan aslinya. Di sini ada gambar apel, pisang, jeruk, dan lain-lain. Kemudian kita bisa bentuk seperti hewan-hewan di sini, contohnya babi ya. Kemudian kita juga bisa bentuk seperti pumpkin atau wortel. Nah, ini tergantung kepada daya seni kita sendiri dalam membentuknya, sehingga bentuk yang kita munculkan nantinya itu persis seperti aslinya, dengan menambahkan berbagai warna sesuai dengan bentuk yang kita inginkan. Nah, baik, selanjutnya kita masuk ke resep dasar dari marzipan itu sendiri. Nah, kalau kita lihat bahan dari marzipan, yaitu yang pertama 250 gram pasta almond, kemudian kita harus siapkan 60 gram putih telur, dan ditambahkan dengan 450 gram tepung gula. Caranya gampang, kita cukup dengan mengocok putih telur hingga mengembang, kemudian kita masukkan almond paste-nya, kita aduk rata, kita tambahkan sedikit demi sedikit tepung gula, dan kita uleni hingga diperoleh adonan yang lembut sehingga adonan tersebut mudah dibentuk. Nah, untuk membuat marzipan sangatlah mudah. Yang menentukan kualitas marzipan ini sendiri adalah almond paste-nya. Alat-alat yang harus kita siapkan dalam membuat marzipan ini adalah bol. Ukuran bolnya tergantung ukuran berat marzipan yang akan kita buat. Kemudian ada spatula, rolling pan, mixer untuk mengaduk putih telur sehingga mengembang, kemudian sendok takar,
kemudian kompor, kemudian saucepan. Nah, untuk membuat marzipan dengan tampilan yang menarik, kita perlu bantuan alat untuk coveringnya, membuat cover dari marzipan itu sendiri. Yang pertama yang kita butuhkan itu adalah gunting, toothpick, kemudian kita butuh kuas makanan, kemudian kita butuh yang namanya floral art cutter. Nah, floral art cutter ini untuk membentuk-bentuknya menjadi seperti bunga gitu. Jadi kemudian kita juga perlu cookies cutter. Nah, alat-alat yang bisa membuat bentuk yang kita inginkan. Nah, kita memerlukan alat bantu seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, berikut ini akan menggambarkan bagaimana teknik pembuatan marzipan, sehingga step by stepnya harus dilewati untuk menghasilkan marzipan dengan kualitas yang baik. Yang pertama, putih telur dikocok, ditambah almond bubuk, kemudian aduk rata, kemudian ditambah dengan gula halus sedikit demi sedikit, dan diaduk rata. Berikut ini adalah berbagai contoh aplikasi bentuk dari marzipan. Tadi sudah dijelaskan bisa dibentuk dengan aneka macam sayuran, buah-buahan, bunga, ataupun ornamen-ornamen kecil lainnya, sehingga tampilan dari marzipan itu terlihat sangat cantik dan menarik dan menggugah selera ketika kita melihatnya. Demikianlah materi pendukung untuk memahami marzipan, sehingga nanti pada saat praktek marzipan siswa sekalian mampu membuat marzipan yang baik dengan kualitas yang baik pula. Selamat belajar, selamat praktek. Semoga nanti praktek kita dapat terwujud sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah ada. Sampai jumpa pada kegiatan praktek. Saya akhiri. Assalamualaikum.